Pernah kepikiran gak sih, pas kamu lagi asik baca buku, atau mungkin lagi scroll-scroll sosmed, nemu satu kata yang rasanya tuh aneh. Di satu kalimat artinya A, tapi di kalimat lain kok jadi B. Satu kata yang sama, tapi maknanya bisa lari kemana-mana. Nah, di pembahasan kali ini, kita bakal bedah tuntas. Gimana ceritanya satu kata bisa punya banyak wajah? Siap-siap ya, kita akan bongkar semua rahasia di balik makna kata. Halo Sobat Spansa, balik lagi nih bareng aku, teman belajar kamu yang paling asyik dan inovatif. Aduh, senang banget deh bisa nyapa kalian lagi, siswa-siswi paling hebat dari UPT SMP Negeri 1 Pasuruan. Semoga semangat kalian lagi di puncak ya, soalnya materi kita hari ini dijamin seru abis. Coba deh, ngaku deh. Kamu pasti pernah kan lagi enak-enak baca, terus ketemu kata, katakanlah bintang. Di satu kalimat, artinya ya benda langit yang kelap-kelip itu. Tapi di kalimat lain, loh kok artinya jadi artis terkenal? Awalnya pasti bingung kan, kok bisa gitu? Nah, rasa penasaran dan kebingungan kamu inilah yang mau kita tuntasin hari ini. Dan ini tuh penting banget loh, bukan cuma buat nilai ujian, tapi biar kita semua makin jago buat nangkap maksud dari lirik lagu, puisi, bahkan berita sekalipun. Betul banget, setiap kata itu seringkali punya dua wajah atau dua lapisan makna. Coba deh bayangin sebuah koin. Kan ada dua sisi tuh. Nah, wajah yang pertama itu makna yang lurus-lurus aja, apa adanya. Terus, wajah yang kedua, nah ini dia, makna yang penuh rasa dan kiasan. Yuk kita kenalan lebih dekat sama dua wajah ini. Oke, kita mulai dari wajah yang pertama, makna denotatif. Biar gampang nempel di otak, ingat aja D buat denotatif, D buat definisi dari kamus. Jadi, ini tuh makna yang asli, yang harfiah, yang lugas, sesuai sama yang tertulis di KBBI, tanpa ada tambahan bumbu apa-apa. Ibaratnya, ini tuh wujud fisik dari sebuah benda. Kalau ada kata meja, ya denotasinya adalah perabotan yang punya kaki buat naruh barang. Udah, gitu aja, titik. Nggak lebih, nggak kurang, apa adanya. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang paling asyik, makna konotatif. Ini dia nih, wajah kedua yang bikin bahasa jadi kaya banget rasanya. Coba deh anggap setiap kata itu kayak kue lapis. Makna denotatif yang tadi kita bahas itu lapisan luarnya yang langsung kelihatan. Tapi makna konotatif inilah lapisan-lapisan di dalamnya yang manis, yang gurih, yang punya rasa. Bisa rasa yang positif kayak pujian, bisa juga rasa yang negatif kayak sindiran. Inilah makna kiasan yang bikin bahasa jadi jauh lebih hidup dan berwarna. Biar makin mantap pemahamannya, kita nggak bisa cuma teori doang kan? Sekarang kita bakal bandingin langsung gimana sih satu kata yang sama bisa berubah total artinya. Kita bakal adu nih antara makna kamus yang lugas lawan makna rasa yang penuh kiasan. Yuk kita lihat langsung contoh-contohnya biar jelas. Coba deh kita lihat barang-barang tabel yang ada di layar. Fokus ke baris paling atas ada kata bunga. Kalau secara denotatif, makna kamusnya jelas banget ya, itu bagian dari tumbuhan yang cantik. Contohnya, adik menyiram bunga di taman. Simpel kan? Tapi, coba sekarang geser pandangan kamu ke kolom sebelahnya. Makna konotatif atau makna rasanya bisa jadi gadis idaman atau sesuatu yang indah. Lihat deh contoh kalimatnya. Santi menjadi bunga desa. Jauh banget kan artinya? Sekarang kita turun ke kata api. Makna lugasnya ya jelas, panas dan membakar. Tapi makna kiasannya bisa berarti semangat yang berkobar, tapi bisa juga amarah. Konteks kalimatnya yang nentuin. Mulai kebayang ya bedanya, yang satu itu harfiah, yang satunya lagi itu penuh sama kiasan. Nah, sekarang kita fokus ke satu kalimat ini aja biar makin jelas. Santi menjadi bunga desa karena kebaikannya. Coba kita pakai logika dikit, emangnya Santi tiba-tiba berubah jadi tanaman mawar atau melati gitu? Ya enggak lah ya, hehe. Justru, kata bunga desa di sini tuh sebuah kiasan yang indah banget, yang artinya Santi itu adalah gadis yang paling dikagumi, paling cantik, atau paling baik hati di desanya. Nah, inilah kekuatan dari makna konotatif. Dia bisa melukiskan sebuah gambaran yang jauh lebih dalam dari makna aslinya. Oke, konsepnya udah dapet, teorinya udah paham, analogi kue lapisnya juga udah kebayangkan? Sekarang, waktunya kita uji nyali. Yuk kita bedah beberapa contoh soal, biar kamu makin tajam analisisnya, dan makin jago ngebedain dua makna ini di dalam teks. Udah siap? Langsung aja! Oke, kita mulai dari teks 1. Coba bayangin situasinya. Ada sekelompok anak kelas 9 lagi lomba masak. Menunya lontong kupang. Suasananya tegang. Tiba-tiba si Arya nggak sengaja nyenggol botol kecap sampai tumpah. Dia langsung panik dan teriak, wah bisa hancur nih reputasi kita sebagai koki kelas 9. Nah, pertanyaannya nih. Kata hancur dalam teriakan paniknya si Arya itu artinya apa ya?
Apakah reputasi mereka bakal pecah jadi berkeping-keping kayak gelas jatuh ke lantai? Atau artinya jadi jelek dan rusak di mata para juri? Coba deh pikirin baik-baik, emangnya reputasi itu benda yang bisa pecah? Gimana menurut kamu? Yap, jawabanmu pasti benar. Jelas banget maksudnya bukan hancur secara fisik. Reputasi itu kan sesuatu yang abstrak, nggak bisa dipegang, apalagi dipecahin. Jadi, kata hancur di sini itu makna kiasan, alias konotatif. Artinya, nama baik mereka sebagai koki andal bisa jadi jelek, tercemar, atau rusak di mata orang lain gara-gara insiden kecil itu. Keren, analisismu tajam banget. Yuk kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, soal kedua. Coba perhatikan kalimat dari teks 2 ini. Kedengarannya dramatis banget nih. Para pembuat konten seringkali harus berkeringat darah mencari ide. Wah, serem banget ya kedengarannya. Sampai keluar darah gitu keringatnya waktu nyari ide. Sekarang, coba kita analisis pernyataan ini. Pernyataannya bilang begini, frasa berkeringat darah itu bermakna denotatif, alias makna asli. Artinya, si pembuat konten beneran luka-luka sampai darahnya keluar dari kulit pas lagi mikirin ide. Menurut kamu, pernyataan ini benar atau salah? Coba dipikirin dulu, jangan buru-buru. Tentu saja salah besar. Kalau mereka beneran berkeringat darah secara harfiah, ya harusnya mereka langsung dibawa ke UGD, bukan lanjut bikin konten, hehehe. Frasa berkeringat darah ini tuh sebuah ungkapan, sebuah majaz hiperbola buat melebih-lebihkan sesuatu. Ini adalah makna konotatif yang artinya itu bekerja super duper keras, berusaha sekuat tenaga sampai rasanya capek luar biasa. Oke, kita sampai di contoh pembedahan terakhir, kita ambil dari teks 3. Ini adalah cuplikan dari sebuah berita tentang pembalakan liar, dan di situ tertulis kalimat begini, aktivitas perusakan ini diduga didalangi oleh oknum berkerah putih. Siapa ya oknum berkerah putih ini? Nah, ayo kita eksplorasi bareng-bareng maknanya. Siapa sih oknum berkerah putih yang dimaksud di berita ini? Apakah dia seorang pekerja lapangan yang kebetulan seragamnya punya gerah warna putih? Atau ini tuh merujuk ke seorang pejabat, pengusaha, atau orang penting yang punya kekuasaan? Coba deh tebak dari konteksnya. Jawabannya udah jelas banget. Kerah putih, atau dalam bahasa Inggrisnya white collar, itu istilah konotatif yang umum banget dipakai di seluruh dunia. Ini sama sekali nggak ada hubungannya sama warna baju loh. Istilah ini tuh mengacu pada para pekerja profesional, manajer, pejabat, atau orang-orang yang punya jabatan dan kekuasaan, yang biasanya kerjanya di kantor, bukan di lapangan. Jadi dalang dari perusahaan ini adalah orang atas yang punya kuasa. Gimana? Udah mulai tercerahkan kan? Membedakan makna denotatif dan konotatif itu sebenarnya nggak susah kok. Kuncinya cuma satu, konteks. Selama kita perhatiin kalimatnya secara utuh, kita pasti bisa nangkap rasa di balik setiap kata. Dengan bekal ini, kamu udah siap tempur buat menghadapi soal-soal bahasa Indonesia yang paling rumit sekalipun. Jadi, poin paling penting yang harus kamu bawa pulang dari sini adalah selalu ingat analogi kue lapis tadi. Bahasa itu punya banyak lapisan makna. Jangan cuma lihat dari luarnya aja, tapi coba deh rasain juga makna di baliknya. Kalau kamu udah terbiasa memahami konteks sebuah kalimat, aku jamin kamu bukan cuma bakal jadi jagoan di sekolah, tapi juga jadi pembaca dan pendengar yang lebih kritis dalam kehidupan sehari-hari. Keren banget Sobat Spensa! Kita udah berhasil membedah rahasia di balik makna kata hari ini. Terima kasih banyak ya udah nyimak dengan fokus penuh. Terus asah kemampuan kalian, tetap semangat belajar, dan sampai ketemu lagi di materi seru berikutnya. Spensa, go, fight, win!